Perbawaslu yang disampaikan Perbawaslu 8 2022 ada kan hak koreksi yang dikasih kesempatan untuk melakukan hak koreksi, dan itu kami akan tempuh upaya hak koreksi kami lakukan. Nah, hadirin dipersilakan. 01/RP Romawi garing 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berdiri. PL garing BWSL Prof garing 27.00 garing 12 Romawi garing 2022 atau dilaporkan oleh saudara 1 Samsa, saudara Alvina Mustafa Inah, dan saudara Abdurrahman, dan terlapor pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Selatan. Ya, tentu kan kita Bawaslu itu kan posisinya netral di antara pelapor dan terlapor. Semua laporan, kemudian jawaban, lalu kemudian nanti kesimpulannya juga dari masing-masing pihak kita lakukan analisa menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan, ya. Dan karena di situ kan yang paling dominan yang dipersoalkan adalah peraturan KPU nomor 8. Itu yang peraturan KPU yang sifatnya umum. Ternyata ada peraturan KPU yang mengatur tentang tata cara rekap itu di PKPU nomor 4, dan itu tidak ditegaskan bahwa di situ hanya mengatur bahwa yang hadir itu adalah peserta partai politik, peserta pemilu, calon peserta pemilu, yang Bawaslu. Nah, yang dituntut itu kan para pihak itu apa? Stakeholder. Itu diatur di dalam KPU yang lain. Jadi namun demikian, itu hasil pertimbangan majelis. Kita seperti yang saya sampaikan tadi di akhir bahwa yang tidak puas silakan mengajukan upaya hukum melalui Bawaslu RI. Dan hari ini putusan itu sudah bisa diambil oleh para pihak. Kemudian tentu ada tenggang waktu selama 3 hari untuk membaca pertimbangan putusan kami, lalu kemudian mengajukan apalagi istilahnya itu upaya hukum ke Bawaslu RI, dan tentu Bawaslu RI juga akan menilai apa yang menjadi putusan Bawaslu provinsi. Ya. Kalau permintaan pelapor yang minta menghadirkan KPU daerah itu, Pak, bisa dijelaskan alasannya kenapa tidak dihadirkan? Itu tidak terkait dengan di prosedur itu memang tidak menghadirkan kabupaten kota untuk menjadi saksi. Jadi
silakan nanti Ntar dilakukan. Perbawaslu yang disampaikan Perbawaslu 8 2022 ada kan hak koreksi yang dikasih kesempatan untuk melakukan hak koreksi, dan itu kami akan tempuh upaya hak koreksi kami lakukan. Nah, saya ingin mengomentari lebih jauh soal putusan tadi. Sebenarnya ini hal yang sangat paradoks menurut kami, di mana di amar pertimbangan tadi yang dibacakan oleh majelis bahwa soal tentang undangan menghadiri pleno itu kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar. Nah, sementara faktanya kemudian yang disandarkan adalah PKPU 4 tahun 2022 tentang verifikasi faktual. Dalil kami menjelaskan tentang PKPU 8 terkait dengan tata cara kerja yang ada di KPU, yang mana mensyaratkan undangan tersebut harus dihadiri oleh masyarakat umum. Artinya apa? Pelapor mempunyai standing untuk kemudian menghadiri itu. Tapi itu kemudian diabaikan oleh majelis Bawaslu tadi. Itu satu. Yang kedua adalah yang kami sesalkan juga adalah majelis mengatakan berdasarkan bukti yang ada. Sementara di pertimbangannya tadi tidak ada satupun juga bukti dari pelapor yang dipakai sebagai dasar untuk memutuskan perkara hari ini. Yang ketiga, sebagaimana disaksikan secara bersama oleh publik, selama ini siaran langsung oleh Bawaslu, kami meminta untuk menghadirkan pihak terkait sebagaimana amanah di Perbawaslu, tapi itu kemudian ditolak oleh Bawaslu, oleh majelis pemeriksa. Kami berasumsi bahwa memang Bawaslu dalam konteks ini ternyata sejak awal memang tidak berpihak kepada kebenaran yang diajukan oleh pelapor. Nah, berdasar tiga argumentasi tadi, tentunya sebagai kuasa hukum dari pelapor, kami akan menempuh upaya yang dimaksud dengan hak koreksi berdasar Perbawaslu 8 tahun 2019. Olehnya itu, mungkin dalam hari kerja 3 hari ke depan mungkin kami akan masukkan lagi hak koreksi untuk melihat sejauh mana ada kekeliruan dalam putusan tersebut. Kira-kira itu. Ya. Pak, apa ada alasan Bawaslu sendiri tidak menghadirkan komisi-komisi yang Iya, itu soal itu kan yang kami minta di sidang. Kenapa kemudian kami meminta untuk dihadirkan? Ada dua. Yang pertama adalah pemangku kepentingan, yang pertama adalah pihak terkait, yang kedua adalah lembaga terkait. Bawaslu berargumentasi bahwa itu sudah menjadi pertimbangan sendiri oleh mereka berdasar bukti-bukti, tapi itu pada saat kita lihat tadi ternyata tidak ada satupun juga itu yang kemudian didalilkan. Kenapa penting dihadirkan pihak terkait? Kami mensinyalir di proses awal verifikasi faktual ini ada terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh KPU provinsi. Kami mensinyalir itu, olehnya itu berdasar segera apa yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, itu kami puas dengan keputusan itu. Saya bisa berikan komentar, karena sebaiknya kalau teman-teman mau mengambil lagi keterangan, ya saya berharap nanti dari komisioner. Masalahnya mereka tidak ada ya, Iya. jadi tidak ada wakil. Cuman rata-rata sekarang para pimpinan itu tugas luar, jadi kami yang hadir di sini sekretariat. Tugas luarnya di Sulawesi Selatan atau Ada yang dari Jakarta, terus kemudian ada juga dalam Sulawesi Selatan. Pak, nama dan jabatan tak di KPU Pak? Saya Rahman Syah, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Terima kasih banyak Pak. Lanjut ini gimana dari ungkapan dari kepolisian kalau mereka merasa dari Kami pasti Pak, ya, apapun itu keputusannya dan prosesnya nanti kami juga siap hadapi. Terima kasih ya.